Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas soal latihan yang kemarin saya berikan. Ada 4 soal ya kalau nggak salah. Oke, kita langsung ke nomor pertama. Oh ya, keempat soal ini itu bisa dikerjakan dengan cara langsung. Jadi saya belum ngajarin yang cara matematisnya ya. Jadi ini bisa langsung kita tentuin aja kiri kanannya ada berapa, kita kali koefisiennya, kayak gitu, simple. Oke, kalian tentuin kiri kanannya jumlahnya berapa. Kalau nggak sama baru kita kalikan koefisiennya. Kalau sudah sama jangan kalikan koefisiennya. Oke, kayak gitu. Ingat prioritas yang kemarin. Apa prioritasnya? Yang pertama, prioritas. Oke, prioritas itu adalah logam. Ini Pak tahu itu logam atau enggak, itu sudah pasti kalian harus hafal ya, yang mana logam yang mana bukan logam, kayak gitu. Oke, terus baru non logam kita setarakan, non logam. Oke, kayak gitu. Baru ini H, terus yang terakhir O. Kalian cek lagi ini tuh ya, kalau sudah merasa menyetarakan ini cek lagi ulang. Nah, ini apakah udah setara atau belum. Oke, mari kita ke nomor 1. Nomor 1 itu ada HCl ditambah CaCO3. Ini CaCO3 ya, menghasilkan CaCl2. Ini Ca itu logam ya, Ca kalsium. Oke, Cl ini satu unsur ya, bukan unsur C dan L gitu, bukan. Oke, kalau misalkan setelahnya itu huruf kecil berarti itu termasuk dalam satu unsur gitu ya. Nah, itu lambang suatu unsur. Beda ceritanya kalau ini hurufnya besar semua, C sama O, berarti dia, ini kan besar semua ya, ini kan berarti ada C, ada unsur C dan unsur O gitu ya. Kalau ini kan Ca, nah, A nya kecil, berarti ini adalah lambang unsur ya, semuanya C dan A itu lambang unsur. Ca untuk kalsium kayak gitu. Cl ini L nya itu bukan lambang unsur ya, tapi dia termasuk C sama L gitu, Cl gitu ya lambang unsurnya, bukan L sendiri kayak gitu. Oke. Dan penulisannya ingat ya, kalau saya contoh nulisnya ini huruf besar, berarti kalian juga harus huruf besar. Jangan misalkan kalian kayak gini, CA-nya udah bener, C-nya kecil, C-nya besar, A-nya kecil, C-nya besar, yang ini O-nya kalian tulis kecil, jadi CA kayak gini nih, CA, CO3, jangan kayak gitu, oke? Kayak gitu. Itu ada yang nulis kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya mari kita setarakan. Itu hal yang basic yang saya temukan yang kalian salah nulis itu ya. Pertama, kita cek logam terlebih dahulu. Logamnya ini ada siapa? Ya, Ca. Ca sebelah kiri ada 1 ya. Ini Ca ya, 1 ya. Nih, kan angka indeksnya nggak ada ditulis, berarti dia jumlahnya 1. Yang sebelah kanan juga dia nggak ditulis tuh angka indeksnya, berarti 1. Ini udah setara. Kalau udah 1 dan 1 itu nggak usah kita kalikan koefisiennya. Ini kan koefisien CaCO3 1 ya, sedangkan CaCl2 1 juga. Nggak usah dikali kalau udah setara. Kayak gitu. Oke? Oke. Nah, selanjutnya ada lagi nggak logam selain Ca? Nggak ada ya di sini. Berarti kita lanjut ke non logam. Non logam ini kita selain H dan O, kita punya apa selain H dan O? Ada Cl. Ya, Cl nih, Cl. Nah, ini kan indeksnya 1 ya, di sini nggak ditulis. Ini dia 1 di kiri. Di kanan ada berapa? Lihat nih di kanan. Dia ada angka indeks nih. Angka indeksnya berapa ini? 2. Berarti Cl yang di sini 1, yang di sini 2. Beda dong, nggak setara, nggak sama jumlah di kiri dan di kanannya. Harus sama. Baru kita boleh kali koefisiennya. Koefisien siapa yang dikali? Koefisien yang jumlahnya lebih kecil. Senyawa yang mana yang jumlahnya yang kecil? HCl. HCl-nya cuma 1 nih, si Cl-nya. Kalau CaCl2, Cl-nya ada 2, lebih banyak. Berarti kita kali yang lebih kecil ya. Supaya, ini kan 1 ya. Supaya sama dengan 2, berarti koefisien HCl-nya harus dikali berapa? Ya udah, kali 2. 2 kali 1, 2, berarti si Cl-nya nanti ada 2. Kayak gitu, oke? Nih, sekarang Cl-nya jadi ada 2 nih. Karena 1
kali 2 kayak gini, atau 2 kali 1 kayak gitu ya. Oke, semoga paham. Selanjutnya di sini kita punya H. C dulu ya. Kita punya C. Nah, selain CL ada C. C yang di kiri ini nih. Ya, C yang di kiri ada angka indeksnya, ada nggak ditulis 1 ya. Jumlahnya 1. Yang di kanan berapa ini C-nya? Nah, 1 juga. Oke. Berarti udah, nggak usah kita setarakan. Kayak gitu. Oke, sekarang kita cek H-nya. H yang di sebelah kiri, ini kan 1 ya. Angka indeksnya 1 dong. Tapi karena koefisiennya dia punya 2, berarti kita kali 2. Berarti total H-nya itu ada 2. Kayak gitu. Oke. Maka total H ini ada 2. Oke, total H-nya ada 2. Oke. Nah, kayak gitu ya. Oke, berarti ini dikali. Selanjutnya di sini ada berapa? Nih, angka indeksnya di sini ada nih H-nya, yaitu 2. Berarti totalnya ada 2. Nggak ada lagi kan selain di H2O. Oke. Berarti udah setara nih. Kita nggak usah kali koefisiennya kalau udah setara. Oke. Selanjutnya kita punya O yang belum kita setarakan. O yang di kiri kita punya nih CaCO. Di sini nggak ada ya O ya, di HCl. Di CaC juga ada nih. Berapa O-nya? Nih O-nya ada, nih angka indeksnya 3. Berarti ini koefisiennya 1 ya. Berarti 3 kali 1 totalnya berarti 3. Itu untuk O di sebelah kiri. Oke. Di sebelah kanan O-nya ada di mana? Ada di H2O dan di CO2. Oke. H2O ini angka indeksnya 1 ya. Berarti totalnya 1 ya. Kalau di CO2 ini angka indeksnya 2, koefisiennya juga 1, berarti totalnya juga 2 kayak gitu, 2 kali 1 gitu ya. Berarti total O-nya itu 3. Nah, ini udah setara, berarti kita hanya ngaliin si HCl doang kayak gitu. Oke, maka reaksi setaranya kayak gini, saya tulis ulang ya. Reaksi setaranya berarti 2 HCl gitu ya, ditambah CaCO3 menghasilkan CaCl2, oke, ditambah H2O ditambah CO2 kayak gitu. Ini udah setara. Kalian hitung aja lagi soal jumlah di kiri dan di kanannya kayak gitu. Oke, ada yang ngaliin ininya jadi berapa ya? Berapa gitu ya? Pokoknya ada yang ngaliin CO2-nya kayak gitu. Itu jadi tidak setara. Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 kita punya Na2O2 ditambah H2O menghasilkan NaOH dan H2O2 kayak gitu. Nah, mari kita cek logam terlebih dahulu. Logamnya itu hanya ada Na di sini ya. Na di kiri, ingat nih, ini koefisien Na2O2 itu masih 1 nih, belum kita kali nih. Na yang di kiri itu ada angka indeksnya di 2. Berarti 2 kali 1, 2. Oke, berarti totalnya ada 2 nih si Na. Yang ini berapa? Nih, angka indeksnya nggak ditulis, berarti dia 1 ya. Koefisiennya juga ini 1. Berarti ini 1. Nggak setara, berarti kita harus setarakan. Apa yang harus kita lakukan? Kali koefisiennya dengan angka berapapun, yang penting bisa sama kiri kanannya. Oke. Siapa yang dikali? Yang jumlahnya lebih kecil. Yang jumlahnya kecil di sini NaOH ya. Jumlah Na-nya lebih kecil itu ada di NaOH. Oke. Sekarang kita kali aja nih yang NaOH. NaOH-nya supaya sama 2, 1 kali berapa? Ya udah, berarti dia 1 kali 2 gitu. Oke, 1 kali 2. Nah, selanjutnya, ini udah setara ya. Ini karena udah 1 kali 2, saya tulis lagi deh. Ini 1 kali 2, sekarang berarti totalnya jadi ada 2 gitu. Oke, sekarang setara kan? Di kiri 2, di kanan 2 Na-nya. Oke, jangan dulu mikirin unsur lain. Ingat, jangan dulu mikirin unsur lain ya. Satu-satu aja, logam dulu ya. Terus kita lakukan sekarang setarakan logamnya. Oke. Non logamnya kita punya, di sini tinggal H dan O aja ya. Non logamnya nggak ada unsur lain selain H dan O. Berarti kita langsung ke H-nya. H-nya di kiri, ini angka indeksnya 2 ya, H-nya ya. Untuk H ini ya. Ini koefisiennya 1. Berarti 2 kali 1, totalnya berarti dia ada
2 gitu. Oke. Di kanan hanya ada berapa? Lihat nih di kanan hanya ada berapa? Di NaOH ada, di H2O juga, H2O2 juga ada. Berarti ini kan NaOH nih. H-nya kan nggak ada ditulis tuh. Indeksnya berarti ini sama dengan 1. Tapi ingat, ada koefisien 1 kali 2, berarti kayak gitu. Sama dengan totalnya 2. Yang di NaOH yang ada 2H ya. Nah, karena NaOH-nya punya koefisien 2 sekarang. Kayak gitu. Sekarang kita cek yang di H2O2. H2O2 ini angka indeksnya 2, sedangkan koefisiennya 1. Berarti totalnya 2 kali 1 yaitu 2. Berarti totalnya kalau kita jumlahkan jumlah H di NaOH dan jumlah H di H2O2 itu totalnya adalah 4. Sedangkan di kiri itu 2. Di kanan 4. Siapa yang harus kita kali koefisiennya? Yang lebih kecil siapa? H2O, karena hanya cuma ada 2 kayak gitu. Kita kali koefisien H2O-nya, berarti supaya sama dengan 4, 2 kali berapa nih supaya sama dengan 4? Berarti kali 2 aja. Nah gitu. Berarti karena ini sudah dikali 2, berarti totalnya ada 4. Nah setara kan? Kayak gitu. Nah biasanya O itu ngikutin. Kalau hanya udah setara, O itu ngikutin. Mari kita cek. Nah di sini O-nya ada, angka indeksnya ada 2 kan ya, berarti totalnya 2. Ini koefisiennya 1 ya, nggak usah ditulis lagi ya, pasti kalian ngerti lah kalau misalkan 2 ini nggak ditulis berarti 1, 2 kali 1 ya udah 2 gitu kan ya. Ini yang di H2O O nya berapa nih, angka indeksnya berapa nih? 1 ya, ini 1 kali 2 nih, kali 2 nih. Kenapa dikali 2? Karena harus dikali dengan koefisiennya. Jadi kemarin kan saya bilang kalau koefisien itu menentukan jumlah molekul atau jumlah senyawanya. Kalau ditulisnya di sini 2H2O berarti artinya kita punya ada 2 molekul H2O. Kan? Otomatis kalau ada 2 molekul H2O di sini ditambah O yang di sini kan. Berarti dia totalnya 2. Jadi, nah ini tuh cara singkatnya kayak gitu. Nanti kalau kalian sudah paham, kalian nggak usah kotret-kotret kayak gini juga bisa nanti ya. Langsung misalkan ini gitu di otak kalian tuh, simpen tuh hitungannya ya. Kayak gitu. Berarti ini 2 nih. O yang di sini 2, yang di Na2O2 2 O-nya, yang di 2H2O juga 2. Berarti totalnya ada berapa? Ada 4 O-nya. O-nya totalnya ada 4. Kayak gitu. Oke. Yang di kanan ada berapa? NaOH yang di sini nih, lihat O-nya nih. Ya. O-nya nih. Berapa ini O-nya? Ya betul, O-nya angka indeksnya 1. Ya enggak? 1 kan? 1 kali 2 ya udah 2. 2 nih yang di NaOH. Oke. Yang di sini berapa? 2, udah jelas. Koefisiennya cuma 1 ya, ini berarti 2 kali 1. 2 juga. 2 tambah 2 4 kan? Kata saya juga bilang apa? Kalau hanya setara biasanya O-nya ngikutin setara kayak gitu. Oke, maka reaksi yang setaranya, bentar ya, saya kasih jarak dulu. Nah, di sini aja lah. Maka reaksi yang setaranya adalah, kita tulis ulang, ada Na2O2 ditambah 2H2O, kayak gitu ya, menghasilkan 2NaOH ya, ditambah H2O. H2O2, sorry ya. Nah, ini adalah reaksi setaranya, kayak gitu. Oke, nah sebetulnya kalau kalian sudah jago, nggak usah ngotret kayak gini juga bisa kayak gitu ya. Nanti, oke, harus paham lah pokoknya ya. Nanti ada di PTS. Mari kita ke nomor selanjutnya, nomor 3 dan 4. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke nomor 3 dan 4. 3 dan 4 kita punya reaksi Zn plus HCl menghasilkan ZnCl2 plus H2O, kayak gitu. Seperti biasa kita logam dulu ya yang setarakannya. Logam di sini adalah Zn. Zn-nya ini angka indeksnya berapa? Nggak ditulis, berarti 1. Ini 1 nih jumlahnya. Koefisiennya juga 1 ya. Oke. Di sini, nah sama angka indeksnya juga 1, nggak ditulis. Nah, koefisiennya juga 1. Berarti kita
Nah, ini 1. Oh, ini udah setara. Oke, beres. Logamnya beres. Sekarang kita punya apa lagi selain CL dulu, selain H dan O ya. Kita samakan CL dulu. CL-nya di sini ada 1 karena ini angka indeksnya nggak ditulis. Koefisiennya juga HCl 1. Berarti totalnya 1. Sedangkan di kanan ini angka indeksnya 2 nih. Koefisien ZnCl2-nya 1. 2 kali 1 berarti totalnya ada 2. Apa yang harus kita lakukan? Karena ini udah nggak setara nih. Di HCl, CL-nya 1, di ZnCl2, CL-nya ada 2. Kita kali jumlah yang lebih kecil. Berarti yang harus kita kali adalah koefisien si HCl. HCl-nya supaya sama dengan 2, si CL-nya ya. Berarti harus kali berapa? Benar, harus kali 2. Kayak gitu. Berarti ini nanti kali 2. Sama dengan 2. Sama ya sekarang, berarti udah setara. Selanjutnya kita setarain H-nya atau kita cek dulu H-nya. H-nya di sini angka indeksnya 1 ya karena nggak ditulis. Oke, 1. Nah, sekarang si HCl-nya tadi udah dikali 2, maka ini ngaruh nih ke jumlah H-nya juga. 1 kali 2 berarti totalnya 2 si H-nya. Yang di kanan ada berapa? Nah, H2O angka indeksnya 2. Koefisien H di H2O angka indeksnya 2, koefisien H2O-nya 1. Berarti kita kali 2 kayak gitu. Kali 1, 2 kali 1, sorry ya. Kok belibet gini ya. Oke. Kayak gitu. Berarti udah sama-sama 2 ya. H-nya udah setara. O-nya biasanya ngikutin. Oke. Bentar kok. Oh. Kayaknya saya salah nulis deh. Bentar ya. Oke, saya salah nulis soal. Nih, ini nggak ada O-nya ya. Sorry, saya salah nulis soal. Saya salah. Kan di sana kalian juga nggak ditulis kan soalnya ya. O-nya ya. Nah, H2 aja ya. Nah, ini udah setara berarti nggak ada O-nya. Oke, maka reaksi yang setaranya ini adalah sorry. Ini adalah Zn ditambah 2HCl. Ini banyak yang benar ya soal yang ini. Menghasilkan ZnCl2 ditambah H2. Oke. Ini yang nonton pasti yang tadi apa itu nggak ada O-nya gitu. Nggak apa-apa lah. Oke. Salah saya yang nulis. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini ada Fe2O3 direaksikan dengan C menghasilkan Fe ditambah CO. Ya. Siapa logamnya? Si Fe. Logam Fe di kiri ada, nah ini koefisiennya 1 semua ya. Di kiri ada 2 ya. Kalau angka indeksnya dikali 1 koefisien Fe2O3-nya. Berarti totalnya 2 kali 1 ya. Yang ini cuma 1. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita kali Fe yang ini karena jumlahnya lebih kecil. Oke, kali berapa supaya sama dengan 2 si Fe-nya? Ya udah, 1 kali 2 aja. Nah, berarti kan kayak gini ya. Nah, 2 gitu, oke? Sip lah, bisa kok kalian. Nah, pelan-pelan ya. Selanjutnya kita punya C. C-nya di sini 1, di sini juga 1 nih ya, 1. Oke, kita setarakan O-nya sekarang. O-nya di sini 3. Nih, sini 3 ya. Oke, 3 di sini 1. Koefisiennya juga 1. Berarti ini kita harus kali siapa? Yang lebih kecil. Berarti si CO-nya harus dikali ya. Supaya si O-nya sama dengan 3. 1 kali berapa supaya sama dengan 3? Ya udah kita kali 3. Nah, di sini nih saya tahu kalian mogok di sini. Nah, ada yang ngerjainnya sampai sini. Tapi kalian lupa nih, setelah si CO ini dikali 3, si C-nya yang berubah nilainya. Jadi kalian harus pastikan lagi ya. Nah, kalian harus pastikan lagi. Ini kan C-nya 1 ya. C-nya kan kalau angka indeksnya 1 benar ya. Dikali 3, berarti jadi 3 ya. Oke, sedangkan di sini baru ada 1 nih angka indeksnya. Oke. 1 berarti yang C yang di sini supaya sama, ya ini kan baru 1 ya. Supaya sama dikali berapa? Kita kali 3. Maka reaksi setaranya adalah Fe2O3 ditambah 3C ya
menghasilkan 2Fe ditambah 3CO kayak gitu. Oke, semoga mengerti. Silahkan catat, perbaiki hasil kalian. Terima kasih. Oh ya, saya punya bonus untuk kalian. Kalian kerjakan ini, yang bisa ngerjain saya kasih nilai plus. Ya. Oke, di sini saya punya soal nih, soal bonus ya, sudah nulis nih. Ini ada Ca3PO4 2 kali. Nah, ini perlu kalian nih saya kasih clue ya. Kalau di dalam kurung kayak gini, berarti yang PO4-nya itu dikali 2, berarti P-nya kali 2 ada 2. Jadi angka indeks yang ini, yang kecil ini milik semua. Artinya kayak gitu. Kalau yang ini mah kan milik C aja. Kalau yang ada dalam kurung berarti angka indeks yang 2 ini milik semua yang ada di dalam kurung. CO-nya jadi berapa, Pak? Jadi 8. Kayak gitu ya. 4 kali 2. Oke? Itu clue dari saya. Silakan yang bisa ngerjain. 5 orang pertama saya kasih pensil deh. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.